Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Siswa kelas 7 masih ingat kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Gunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak dengan teman. Hari ini kita melanjutkan materi IPA masih dengan tema organisasi kehidupan untuk bagian yang ketiga, yaitu organ pada makhluk hidup. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama membentuk fungsi tertentu. Kita mulai dari yang A dulu, yaitu organ pada manusia dan hewan. Organ pada manusia dan hewan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah organ dalam, yaitu organ yang ada di dalam tubuh, seperti jantung, hati, ginjal, otak, lambung, pankreas, dan paru-paru. Itu merupakan organ yang ada di dalam tubuh kita dan tidak bisa dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Organ pada manusia yang kedua adalah organ luar. Merupakan organ yang ada di luar tubuh sehingga bisa dilihat secara langsung, yaitu hidung, mata, telinga, dan mulut. Adik-adik bisa melihat di sini contoh organ pada manusia dan hewan. Kita mulai dari organ dalam, jantung tadi, kemudian hati, pankreas. Di sini adik-adik lihat bahwa pankreasnya itu adalah yang di bawah, letaknya memang menempel atau dekat dengan hati. Kemudian paru-paru, kemudian ginjal. Ginjal ada dua, bentuknya kecil sebesar kacang tanah. Kemudian otak, ini adalah gambaran otak kita. Kemudian lambung. Nah, kita lihat untuk contoh organ manusia dan hewan yang ada di luar, mata misalkan. Adik-adik tentu sering melihat mata, hidung. Untuk hidung jangan lupa di sini yang dimaksud organ adalah yang di bagian dalam, terutama ini lubangnya dua ini. Kemudian mulut keseluruhan, di dalamnya ada gigi, lidah, gusi termasuk. Kemudian telinga kita, baik itu yang di luar dan telinga maupun yang di dalam. Kita lihat sekarang untuk jantung merupakan organ yang terbentuk dari jaringan otot jantung, kemudian jaringan saraf, dan jaringan pengikat. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ lainnya adalah hati. Hati di sini berfungsi untuk menawarkan racun yang terbentuk di dalam tubuh. Kemudian ginjal itu memiliki fungsi sebagai alat ekskresi atau pengeluaran zat sisa dalam tubuh. Kemudian lambung. Lambung berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan makanan, memperhalus makanan di dalam perut kita. Organ dalam lainnya seperti paru-paru itu berfungsi sebagai alat pernafasan tubuh. Kemudian pankreas itu berfungsi mengeluarkan cairan pankreas dan insulin. Kemudian organ lainnya adalah otak, itu berfungsi mengkoordinir sebagian besar gerakan
dan perilaku kita. Juga fungsi tubuh, tekanan darah, detak jantung, keseimbangan cairan, dan suhu tubuh. Nah, kita lihat sekarang untuk organ luar. Saya yakin adik-adik sudah paham dan jelas untuk fungsinya. Mata itu tentu saja berfungsi untuk melihat, mulut berfungsi untuk makan dan juga ketika kita berbicara, telinga berfungsi untuk pendengaran dan juga keseimbangan tubuh, sedangkan hidung berfungsi untuk menghirup udara pernafasan sekaligus menyaring udara yang masuk, kemudian menghangatkan pernapasan udara, dan tambahnya adalah untuk resonansi suara. Kemudian kita masuk ke organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan yang pertama kita lihat adalah akar. Memiliki fungsi untuk melekatnya tumbuhan pada media tanam, sekaligus menopang tegaknya tubuh tumbuhan. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, kemudian sebagai alat pernapasan pada beberapa tanaman tertentu, kemudian tempat menyimpan cadangan makanan, dan alat untuk perkembangan vegetatif. Tentu saja di sini tidak semua tanaman. Kemudian organ tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang itu merupakan tempat tumbuhnya daun. Memperluas tajuk tumbuhan dalam efisiensi menangkap cahaya matahari, sekaligus sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan juga hasil asimilasi atau fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Juga merupakan beberapa tumbuhan tertentu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Organ pada tumbuhan lainnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin atau sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan. Organ berikutnya adalah daun. Daun merupakan tempat fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif, alat evaporasi atau penguapan, tempat terjadinya transpirasi dan gutasi, menyimpan cadangan makanan, dan transpirasi atau pertukaran gas terutama pada bagian stomata. Kemudian organ berikutnya adalah buah atau biji. Bakal biji biasanya itu terdapat di dalam buah atau bakal buah yang nanti akan berkembang menjadi biji yang siap untuk berkembang biak, untuk tumbuh bagi tanaman. Biji ini merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji yang mengandung embrio atau lembaga sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Nah, adik-adik sekarang kita bisa melihat contoh gambarnya. Akar, saya yakin sudah paham adik-adik. Kemudian ini daun, batang itu juga meliputi rantingnya, kemudian buah atau biji. Nah, sebagian besar kita lihat buah itu bagian di dalamnya ada bijinya sekaligus. Nah, adik-adik, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa tugasnya, yaitu merangkum materi yang di atas. Biar adik-adik punya materi yang tertulis di buku catatan, sehingga bisa dibaca berulang-ulang untuk belajar. Oke, adik-adik. Terima kasih saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.